Coba deh kamu bayangin sebuah gedung pencakar langit yang nilainya triliunan rupiah. Gedung ini tuh kelihatan megah banget, berlapis kaca tebal, dan kayaknya mustahil buat runtuh. Mhm, kelihatan kokoh banget dari luar ya. Benar banget. Tapi begitu ada gempa bumi berkekuatan tinggi, justru gedung raksasa inilah yang pertama kali retak dan langsung rata dengan tanah. Sementara itu rumput-rumput liar atau ilalang di sekitarnya malah tetap berdiri tegak, kayak nggak terjadi guncangan apa-apa gitu. Wah, itu gambaran visual yang kuat banget sih. Dan ironisnya, itu akurat banget buat ngejelasin gimana sistem ekonomi kita bekerja. Masa sih? Iya, kita tuh punya kecenderungan psikologis buat gampang tertipu sama skala. Kita sering mikir kalau sesuatu yang besar, masif, dan didukung modal raksasa, itu otomatis berarti aman dan nggak bisa hancur. Ah, iya benar. Too big to fail gitu kan istilahnya. Betul. Padahal, kalau krisis ekstrim landa, sejarah selalu punya cara yang lumayan brutal untuk ngebuktiin sebaliknya. Nah, sejarah brutal itulah yang bakal jadi arena eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal membedah sebuah cetak biru pemikiran dari masa lalu yang, kalau dipikir-pikir, sangat mendesak buat kita pahami hari ini. Ini dokumen yang luar biasa penting sih memang. Iya, referensi utama kita hari ini adalah setumpuk presentasi yang bersumber dari tulisan opini Rika Ampuh Hadiguna. Terbitnya itu bulan Mei 1998. Kamu nggak salah dengar kok, ini ditulis tepat di epicentrum krisis moneter yang nyaris menenggelamkan bangsa kita. Pas lagi puncak-puncaknya krisis itu ya. Bener banget. Misi kita bersama, kamu yang lagi dengerin obrolan ini, adalah menelusuri alur pemikiran dari presentasi ini dari halaman pertama sampai akhir. Kita mau ngungkap sebuah anomali besar di masa itu. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Kita bakal ngelihat secara mikroskopis gimana konglomerasi raksasa tuh bisa hancur lebur, sementara usaha kecil justru jadi penyelamat nyawa Republik ini. Gini ya, krisis 98 itu kan sering banget cuma diceritain lewat kacamata politik atau kerusuhan sosialnya aja ya kan? Iya, yang sering masuk berita sejarah ya demo-demonstrasinya itu. Nah, tapi analisis dari opini Rika Ampuh Hadiguna yang kita bedah hari ini, narik kita langsung ke ruang mesin perekonomiannya. Untuk benar-benar ngerti anomali yang kamu sebutin tadi, kita harus bongkar dulu fondasi keyakinan ekonomi di masa Orde Baru. Yang soal trickle down effect itu ya? Betul sekali. Keyakinan itu bertumpu pada apa yang disebut mitos trickle down effect, atau efek menetes ke bawah. Maksudnya pemikiran awalnya tuh kalau kita nyuapin konglomerat pakai proyek dan fasilitas raksasa, nanti kekayaan mereka bakal menetes pelan-pelan ke rakyat kecil di bawah. Gitu kan logikanya. Tepat. Dan konsep itu divisualisasikan dengan sangat mencolok di halaman pertama presentasi ini. Coba bayangin, ada gambar sebuah piramida merah yang retak dan hancur, terus disilang sama garis merah tegas. Oh, piramida itu lambang konglomerasinya ya? Iya. Tapi di sebelahnya ada kontras yang indah banget. Ada gambar jaringan akar rumput berupa titik-titik keemasan yang menyala, dan mereka ini saling terkoneksi dengan sangat solid. Wah, visualnya aja udah ngasih statement yang kuat ya. Banget. Yang menarik di sini adalah, gimana piramida yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi itu ternyata cuma terbuat dari tumpukan kartu. Pas guncangan krisis moneter datang, pendekatan konglomerasi ini gagal total. Bukannya menyelamatkan, malah narik semuanya ke bawah ya? Benar, mereka lumpuh karena satu mekanisme yang mematikan, yaitu ketidakmampuan membayar hutang pokok, atau bahasa teknisnya, gagal rollover. Tunggu. Biar kamu yang dengerin juga makin paham. Gagal rollover ini maksudnya mereka punya hutang yang udah jatuh tempo, terus biasanya mereka tinggal perpanjang masa pinjamannya, atau cari hutang baru buat nutup yang lama. Terus tiba-tiba keran hutang barunya ditutup rapat, gitu ya? Nah, ya persis gitu. Biar lebih kerasa paniknya, mari kita buat skenario nyata. Bayangin kamu tuh pemilik pabrik tekstil raksasa di awal tahun 98. Kamu punya hutang jutaan dolar ke bank asing. Oke, kebayang. Pabrik besar, hutang dolar. Terus tiba-tiba, nilai tukar rupiah terhadap dolar hancur lebur. Dari yang awalnya sekitar 2.500 per dolar, terbang jadi belasan ribu rupiah. Astaga, itu mereka berkali-kali lipat dalam semalam ya? Dalam semalam. Tanpa kamu ngelakuin kesalahan bisnis apapun, hutangmu langsung membengkak 5-6 kali lipat. Terus, di saat yang sama, buat ngerem uang yang beredar, pemerintah naikin suku bunga acuan bank secara gila-gilaan sampai 32%. Hah?
32%? Gila, itu sih udah bukan suku bunga bisnis lagi. Itu udah level rentenir legal. Bener banget. Jadi bayangin aja beban gandanya. Nilai pokok hutang dolarmu meroket tinggi, dan bunga pinjaman rupiahmu mencekik di angka 32%. Wah, nggak bakal bisa nampas sih itu perusahaannya. Iya, pabrikmu mungkin hari itu masih bisa produksi baju ya, tapi seluruh keuntungan jualanmu, bahkan aset pabrikmu pun nggak bakal pernah cukup buat bayar beban bunganya doang. Rantai pasokan mereka seketika hancur berantakan ya. Makanya piramidanya runtuh ya. Betul! Inilah kenapa ketergantungan negara pada puncak piramida konglomerasi tadi terbukti cuma ilusi. Fondasi mereka itu ternyata bukan produktivitas murni, melainkan tumpukan hutang. Kalau dipikir-pikir nih ya, anatomi kejatuhan konglomerasi ini mirip banget sama kepunahan dinosaurus di era prasejarah. Oh ya? Gimana tuh? Iya kan? Dinosaurus itu dominan banget, ngerajain rantai makanan, kelihatan kayak nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi tubuh mereka terlalu besar, metabolisme dan kebutuhan makanan mereka tuh masif banget. Ah, masuk akal. Terus pas komet krisis moneter ngehantam bumi dan ngubah iklim ekonomi secara ekstrim, mereka ini terlalu kaku buat beradaptasi. Akhirnya ya mati kelaparan. Analogi yang brilian. Sementara itu, usaha-usaha kecil di akar rumput ini ibarat mamalia kecil. Mereka lincah, bisa sembunyi di dalam tanah, butuh kalori yang dikit banget, dan akhirnya merekalah yang selamat dan mewarisi bumi. Analogi dinosaurus dan mamalia kecil itu pas banget sih. Nah, pertanyaan kausalitasnya sekarang adalah, apa tepatnya rahasia anatomi dari mamalia kecil ini? Kok bisa mereka kebal dari komet moneter 98 itu? Iya juga ya. Gimana hasil diagnosisnya di dokumen itu? Kalau kita telusuri hasil diagnosis ketahanan ekosistem real di halaman 2 dan 3 presentasi ini, ada 3 keunggulan absolut yang usaha kecil punya dibandingin para raksasa. Aspek yang pertama itu, struktur modal. Nah, ini pasti kebalikan dari dinosaurus yang tadi ya. Kalau raksasa hancur karena hutang dolar dan bunga 32%, usaha kecil ini statusnya gimana? Status mereka jelas tertulis, mandiri, minim hutang, dan kebal gejolak perbankan. Mereka nggak pusing mikirin gagal rollover hutang, karena modal mereka itu murni berputar dari laci kasir warung mereka hari itu juga. Murni perputaran uang real ya, nggak ada duit fiktif dari bank. Terus aspek yang kedua apa? Aspek ketahanan kedua itu fleksibilitas operasional. Konglomerasi itu kan sangat birokratis ya. Mereka punya jajaran direksi, ribuan karyawan tetap yang nggak bisa di-PHK gitu aja, harus bayar sewa gedung pencakar langit. Iya, overhead cost-nya raksasa banget. Tepat. Semua itu overhead atau biaya operasional tetap. Pas omset tiba-tiba anjlok, biaya tetap ini langsung mencekik leher mereka. Sebaliknya, usaha kecil itu adaptif banget. Overhead mereka nyaris nol. Oh, maksudnya kalau pedagang kaki lima, dia nggak perlu rapat direksi buat ganti strategi ya? Betul. Kalau bahan baku A lagi mahal banget hari ini, si pedagang malam itu juga bisa langsung mutusin buat ganti menu dagangannya, tanpa perlu nunggu approval dari siapa-siapa. Sangat lincah. Lalu aspek yang ketiga nih yang menurut Kesi tameng paling tebal yang mereka punya. Soal ketergantungan. Raksasa manufaktur kita ternyata manja banget ya, sangat bergantung pada impor bahan baku. Banget. Mereka butuh mesin, spare part, sampai hal kecil kayak komponen plastik aja harus impor dari luar negeri. Dan jangan lupa, mereka tuh terbiasa dengan proteksi politik dan disubsidi sama bank-bank sakit. Sedangkan si mamalia kecil tadi, usaha kecil ini, punya daya hidup murni. Daya hidup murni karena mereka mengandalkan sumber daya lokal. Pas nilai rupiah hancur berantakan, pabrik elektronik raksasa yang butuh chip impor langsung mati kutu. Tapi coba lihat pengrajin furnitur rotan lokal. Pasti rotannya diambil dari hutan dekat desa kan? Iya, rotannya dari hutan sekitar, pekerjanya tetangga desa sendiri, pembelinya ya pasar lokal. Mereka sama sekali nggak butuh dolar buat terus bernapas. Tapi tunggu sebentar. Kita harus agak kritis nih di bagian ini. Oke, usahanya lincah dan nggak punya utang. Tapi bukankah secara volume konglomerasi ini yang megang perputaran uang paling masif di negara kita? Nah, Ya, maksudnya, kalau pemegang modal terbesar di suatu negara hancur lebur, logikanya seluruh negara harusnya ikut mati kelaparan saat itu juga dong. Mengapa para raksasa ini bisa runtuh, tapi secara agregat negara masih bisa bernapas? itu pertanyaan krusial banget buat nguji logika kita. Dan kalau kita bedah data makro di halaman 4 dari opini Rika ini, kamu bakal nemuin jawabannya di apa yang disebut ilusi volume. Ilusi volume. Maksudnya angkanya bohongan. Bukan bohongan, tapi menipu. Memang benar,
Di atas kertas waktu itu, konglomerasi menguasai 52,5% omset nasional. Gede banget itu, separuh lebih. Angkanya emang mengintimidasi. Tapi ingat prinsip di awal tadi, 52,5% itu kan ditopang sepenuhnya sama tiang hutang. Begitu pilar hutangnya dicabut paksa sama krisis, persentase raksasa itu menguap gitu aja jadi debu. Oh, paham aku. Jadi kekayaan mereka tuh bubble aja ya. Terus siapa yang sebenarnya jadi jangkar ekonomi real waktu itu? Jawabannya ada pada kuantitasi akar rumput tadi. Jumlah mereka sekitar 40 juta unit usaha kecil. 40 juta unit? Wah, itu mah nyebar di seluruh pelosok negeri pasti. Dampaknya jauh lebih luas daripada satu pabrik raksasa, kan? Jauh lebih luas. Analisis di dokumen ini mencatat kalau 40 juta unit itu menyerap sekitar 6,5 juta tenaga kerja. Dan mayoritasnya ada di pedesaan. 6,5 juta orang kerja di situ. Coba deh kamu bayangin skenario terburuknya. Kalau 6,5 juta orang di desa ini kehilangan pekerjaan, di tahun 98 mereka pasti bakal eksodus. Urbanisasi massal ke kota-kota besar buat nyari makan. Padahal kota-kota besar saat itu lagi kacau balau ya, lagi banyak penjarahan dan kerusuhan. Betul. Kalau itu sampai terjadi, bakal kiamat demografi dan sosial. Jadi, usaha kecil inilah yang sebenarnya mencegah kiamat itu. Secara ekonomi, mereka memutar 12.475 triliun rupiah terhadap PDB real kita. Wow, buat kamu yang mungkin agak lupa atau kurang familiar, PDB real atau produk domestik bruto real ini tuh ukuran nilai seluruh barang dan jasa nyata yang diproduksi dan udah disesuaikan sama inflasi. Bukan cuma angka di atas kertas. Nah iya, jadi belasan ribu triliun rupiah itu bukan angka spekulasi saham ya, melainkan nilai nyata dari orang-orang yang berjual beli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Ngomong-ngomong soal makanan, dari data 40 juta unit usaha tadi, sektor apa sih yang paling dominan? Kalau kita lihat peta ekosistem real di halaman 5, ada satu sektor yang dominasinya mutlak banget, yaitu pertanian atau agrobasis yang jumlahnya mencapai 63,6%. 63% di pertanian. Angka itu ngebuktiin satu tesis fundamental. Masyarakat agribisnis perdesaan adalah entitas yang paling tahan banting ngehadapin kiamat finansial jenis apapun. Kenapa bisa gitu? Karena apa yang mereka produksi adalah kebutuhan dasar manusia yang nggak bisa ditunda. Pangan itu absolut sifatnya. Nilai tukar rupiah mau hancur sampai nyentuh dasar bumi pun, suku bunga mau terbang setinggi langit, manusia kan tetap butuh makan beras, sayur, sama protein setiap hari. Wah, iya benar. Urusan perut tuh nggak kenal istilah gagal bayar ya? Persis. Stabilitas alami inilah yang bikin sektor pertanian dan usaha kecil jadi jangkar penyelamat kita yang sesungguhnya. Masuk akal banget. Nah, di sini bagian yang paling menarik. Setelah kita tahu fakta kalau mereka ini pahlawan ekonomi yang tahan banting, muncul pertanyaan besar. Mengapa mereka cuma dijadiin tameng pas lagi krisis aja? Ini ironis banget sih memang. Iya kan? Mengapa mereka nggak dibiarin mendominasi perekonomian secara permanen dari awal? Ternyata, dokumen ini membongkar apa yang disebut sebagai paradoks kekuatan. Mirisnya, mamalia kecil yang lincah ini rupanya hidup di dalam sebuah sangkar yang nggak kasat mata. Betul. Paradoks yang menyedihkan ya. Mereka itu tangguh, tapi ketangguhannya lahir dari keterpaksaan, soalnya mereka dibelenggu. Hambatan pertama yang mereka hadapin sehari-hari itu fluktuasi harga bahan baku yang nggak menentu. Terus hambatan lainnya apa? Yang kedua, ini langsung mukul pendapatan mereka, yaitu merosotnya daya beli masyarakat kelas bawah secara drastis waktu inflasi meroket. Padahal masyarakat bawah itu kan konsumen utama mereka. Ya, itu kan hambatan di lapangan sehari-hari ya. Iya. Tapi kalau kita mau bedah sampai ke akar masalah sistemiknya, kenapa sih sebuah warung kecil tetap jadi warung kecil selama 30 tahun, tanpa pernah bisa ekspansi jadi minimarket berskala nasional? Disinilah kita ketemu sama apa yang diidentifikasi Rika sebagai 3 pilar hambatan sistemik di halaman 6 dan 7. Oke, apa pilar pertamanya? Pilar pertama ini yang paling mencekik leher mereka. Akses modal. Tadi kan kita muji-muji mereka mandiri dan minim hutang ya kan? Iya, katanya kebal dari bank. Tapi sejujurnya banyak dari mereka itu minim hutang bukan karena mereka punya strategi bisnis yang jenius. Melainkan karena mereka emang ditolak, nggak punya akses buat pinjam uang. Astaga, dipaksa mandiri ternyata. Tepat. Perbankan kita secara historis tuh terobsesi banget sama yang namanya agunan fisik. Syarat administrasinya jelimet banget, cuma dirancang buat orang-orang kantoran atau korporat. Jadi kalau pengusaha kecil datang ke bank?
Kalau pengusaha kecil nggak punya sertifikat tanah atau BPKB mobil buat dijaminkan, mereka langsung dicap pakai stempel paling mematikan di dunia finansial. Statusnya unbankable, tidak layak kredit. Sistem bank tuh nggak mau peduli seberapa sehat arus kas atau kelancaran jualan mereka setiap hari. Di mata sistem, mereka cuma dilihat sebagai tumpukan resiko. Cacat logika banget sih itu. Para raksasa yang jelas-jelas nunggak triliunan rupiah malah di bailout, diselamatin sama negara. Sementara pedagang yang perputaran uangnya sehat tiap hari malah dianggap beresiko tinggi. Terus, pilar sistemik keduanya apa? Pilar kedua itu manajemen dan teknologi. Disinilah letak kelemahan produktivitas mereka yang paling mencolok. Ya masih pakai cara tradisional ya. Betul, penguasaan teknologi mereka masih sangat tradisional. Dan ini berdampak pada penciptaan nilai tambah atau value added yang minim banget. Kualitas produknya juga jadinya sering nggak konsisten. Bayangin aja petani tomat di Garut gitu ya. Karena dia nggak punya teknologi penyimpanan yang canggih atau alat pengolahan pasca panen, dia kan terpaksa harus buru-buru ngejual tomatnya pas panen raya. Betul, padahal pas panen raya, harga lagi hancur-hancurnya. Iya, mau gimana lagi kalau nggak cepet dijual nanti tomatnya busuk. Tapi coba bayangin kalau dia difasilitasi mesin pengolahan sama teknologi packaging. Dia kan bisa merebus dan ngemas tomat itu jadi saus tomat premium atau pasta tomat kalengan yang bisa awet setahun penuh. Nilai tambahnya bisa melonjak berkali-kali lipat itu. Bisa 10 kali lipat mungkin. Tapi ya itu, dia nggak bisa ngelakuin terobosan itu karena terhambat sama pilar kedua ini tadi. Analogi tomatmu itu sempurna banget buat ngejelasin hilangnya potensi value added ini. Dan kalau kamu tanya, kenapa si petani tomat tadi nggak difasilitasi aja? Jawabannya bermuara pada pilar ketiga, yaitu iklim dan regulasi. Oh, karena hukumnya nggak memihak mereka. Tapi bukannya ada undang-undang soal itu ya? Memang ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 tentang usaha kecil udah disahkan waktu itu. Tapi sifatnya ompong, Ompong gimana? nggak diterapin. Nggak ada penegakan hukum persaingan usaha yang tegas. Akibatnya, praktik monopoli oleh konglomerat besar terjadi di mana-mana. Mereka mematikan akses pasar dari bawah. Standar regulasi kita ini murni diciptain sama orang-orang yang pakai kacamata korporat, yang buta banget sama realitas hidup masyarakat menengah ke bawah. Wah, ngedengar fakta kalau jaring pengaman utama negara kita malah diikat sama belenggu seberat ini dari status unbankable, miskin teknologi, sampai hukum yang tumpul. Ini memicu kesadaran kritis sih. Jadi apa arti dari semua ini? Kita kan nggak bisa terus-terusan biarin mereka bertarung sendirian cuma modal insting bertahan hidup doang. Harus ada yang diubah. Dan disinilah presentasi ini merumuskan pergeseran paradigma makro yang radikal di halaman 8. Negara ditekankan harus segera berhenti pakai paradigma belas kasihan. Paradigma belas kasihan. Maksudnya kayak dikasih sumbangan gitu. Persis. Paradigma ini tuh penyakit lama kita. Kita memperlakukan usaha kecil itu cuma sebagai objek sumbangan, penerima bantuan sosial turun-temurun, atau sekedar proyek CSR perusahaan gede. Padahal mereka yang nyelamatin ekonomi ya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, yang dituntut dalam analisis ini adalah transisi mutlak menuju pemberdayaan sistemik. Jadi, bukan lagi sekedar ngasih recehan buat nenangin mereka, tapi negara harus mau merombak total arsitektur ekonomi kita. Dan menariknya, presentasi ini ngasih satu benchmark atau tolak ukur dari negara lain. Dari mana tuh? Model Taiwan. Gimana emang kalau di Taiwan? Di Taiwan, 84% sektor industrinya itu sukses digerakkan oleh industri kecil. 84%. Iya. 84% industri manufaktur digerakin sama usaha kecil. Kok bisa sebesar itu dominasinya? Pasti ada campur tangan luar biasa dari negaranya nih. Ada. Rahasianya adalah pemerintah Taiwan ngebangun ekosistem subkontrak yang sehat dan adil, bukan sistem yang dimonopoli raksasa. Untuk bisa nyusul ke level itu, dokumen cetak biru kita ini udah nyusun 3 langkah intervensi strategis. Langkah pertamanya itu, kapasitas dan nilai tambah. Oke, teknisnya gimana tuh? Pemerintah harus turun tangan langsung ngasih transfer teknologi terapan sama pelatihan manajemen mutu yang super ketat. Tunggu sebentar. Aku harus agak sini sedikit di bagian ini. Pelatihan dari pemerintah, bukannya selama ini program pelatihan buat UKM itu ujung-ujungnya cuma jadi acara formalitas doang? Ya, seringnya sih gitu memang. Iya kan, mereka cuma dikumpulin di balai desa, disuruh duduk, dengerin teori dari PNS, dikasih snack kotak, terus sesi foto pegang sertifikat.
Besoknya, si petani atau pedagang ini pulang dan kembali menghadapi realitas hidup susah yang persis sama kayak kemarin. Apa bedanya cetak biru ini sama proyek ngabisin anggaran yang kayak gitu? Wah, pushback yang tajam dan bagus banget. Bedanya itu ada pada kata terapan dan integrasi rantai pasok. Cetak biru Rika ini sama sekali nggak nyaranin bikin seminar motivasi. Yang diusulkan adalah standarisasi kualitas yang nyata. Biar si petani tomat tadi bisa ngapain? Biar saus tomat yang diproduksi sama si petani tadi kualitasnya diakui secara legal dan bisa langsung masuk jadi suplai bahan baku tetap buat pabrik makanan level nasional atau bahkan buat diekspor. Oh, paham. Jadi pelatihannya itu memastikan produk mereka lolos uji klinis dan memenuhi standar mutu industri. Tujuannya supaya mereka ini langsung nyambung ke rantai pasok industri inti, bukan lagi cuma jualan di pasar pinggir jalan. Ah, itu baru bener. Jadi ini tuh tentang menaikkan kelas mereka secara struktural ya, bukan cuma ngasih pembekalan mental. Sangat masuk akal. Terus, langkah intervensi strategis yang kedua apa? Intervensi yang kedua adalah deregulasi dan persaingan. Ini ibarat jantung dari perubahannya. Negara harus secara paksa mendebirokratisasi akses permodalan tadi. Bank-banknya disuruh tobat ya? Secara harfiah, iya. Bank harus dipaksa ngerubah cara purba mereka menilai risiko kredit. Mereka harus mulai nerapin pinjaman berbasis kelancaran arus kas atau cash flow based lending. Bukan lagi kaku cuma minta agunan tanah atau bangunan doang. Barengan sama hukum persaingan usaha juga. Harus jalan bareng. Payung hukum anti monopoli wajib ditegakkan tanpa pandang bulu untuk memangkas raksasa konglomerasi yang masih nyoba memonopoli rantai pasok dari hulu sampai ke hilir. Bener-bener pembongkaran regulasi yang menyeluruh nih idenya. Terus langkah ketiga. Yang ketiga ini paling visioner menurut saya, inovasi dan orientasi ekspor. Usaha kecil nggak boleh dibiarin berpuas diri cuma nyangkut di mode survival atau sekedar bisa makan hari ini doang. Terus mereka disuruh ngapain? Mereka harus dituntut buat ngelakuin terobosan nyata. Pemerintah harus ngasih akses ke riset pasar global, supaya usaha kecil kita ini bisa manage the future, mereka bisa merencanakan dan mengelola masa depannya sendiri. Mereka harus ditransformasi dari sekedar pedagang lokal jadi eksportir kelas dunia yang tangguh. Keren banget idenya. Jadi kalau disimpulin, 3 intervensi ini meningkatkan nilai tambah secara real, deregulasi permodalan bank, sama orientasi ekspor itu syarat mutlak ya. Kalau negara kita cuma balik fokus manjain para raksasa konglomerat baru aja, Maka kita cuma lagi ngebangun ulang piramida kartu yang rapuh, yang tinggal nunggu runtuh pas gempa berikutnya datang. luar biasa banget ya perjalanan kita ngebongkar dokumen sejarah ini. Kita udah ngeliat langsung kebohongan piramida megah yang hancur cuma karena gagal bayar utang. Kita merhatiin ketangguhan 40 juta mamalia kecil yang menjaga perut bangsa ini tetap kenyang di tengah krisis hancur-hancuran. Kita juga udah ngebedah belenggu yang nyekik mereka dan akhirnya nemuin peta jalan buat membebasin potensi asli mereka. Betul sekali. Ada satu kalimat penutup yang brilian banget dari halaman terakhir opini Rika Ampuh Hadiguna ini. Dia nulis gini, usaha kecil bukan sekedar alternatif, melainkan jaminan pertahanan. Mereka ini bukan cuma ban serep. Mereka itu mesin utama yang terus berdetak kuat di saat sistem raksasa yang kelihatannya megah malah mati mesin total. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu renungkan setelah dengerin obrolan kita. Juga pada pembuktian empiris tahun 98, usaha kecil dan sektor pertanian lokal terbukti jadi satu-satunya jaring pengaman yang jelamatin ekonomi nasional dari kiamat. Apakah saat ini kita nggak sedang mengulangi kesalahan fatal yang persis sama? Maksudnya gimana tuh di era sekarang? Coba deh perhatiin sekelilingmu hari ini. Perhatian, kemudahan regulasi, sampai aliran dana investor triliunan rupiah itu terus-terusan disuntikan buat ngebangun ilusi piramida modern. Yaitu perusahaan-perusahaan startup bervaluasi raksasa yang seringkali aslinya tuh terus-terusan rugi dan cuma bakar uang. Wah, nyindir banget ini realitasnya. Sementara itu, kita sering abai dan nutup mata sama para petani, pengrajin lokal, warung makan, dan industri kecil di sekitar kita yang justru beroperasi dengan mencetak keuntungan real setiap hari. Pertanyaannya, kalau badai krisis ekonomi hebat yang berikutnya datang hantam kita besok pagi, menurutmu, siapa yang sebenarnya bakal kembali jadi pelampung yang nyelamatin hidupmu? Gila, itu tamparan realitas yang bikin merinding sih. Ingat lagi perumpamaan gedung pencakar langit bernilai triliunan di awal obrolan kita tadi. Mungkin emang udah saatnya kita berhenti terlalu silau menatap tingginya gedung-gedung raksasa itu.